Dan kita masih membahas topik investasi dan ekspor penopang ekonomi saat PPKM darurat. Ibu Talisa, kita lanjutkan kembali, Bu. Tadi sudah kita bahas dari potensi investasi seperti apa, kemudian juga potensi ekspor seperti apa yang diharapkan mampu mendopang dari perekonomian Indonesia di tengah PPKM darurat dan juga pandemi COVID-19. Ibu Talisa, ketika skenarionya berjalan dengan baik, Bu, investasi dan ekspor kinerjanya di tengah pandemi atau posisi saat ini sesuai dengan yang diharapkan. Tapi pertanyaannya adalah dengan adanya investasi dan ekspor ini apakah cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia atau hanya sebagai bantalan saja supaya pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi cukup dalam, mengingat tadi dari sisi konsumsi kontribusinya cukup besar, Ibu Talisa. Betul. Jadi kalau saya melihat bahwa secara moderatnya memang ini untuk mengurangi agar tidak terlalu terkoreksi. Jadi kan tadi gini, dengan adanya konsumsi drop banget, kita ada potensi untuk ke angka 3,7 atau 3,8%. Nah, supaya kita masih bisa ke 4%, nah inilah investasi dan ekspor yang lebih diharapkan bisa mendorong lagi gitu. Nah, jadi kita berharap investasi itu misalkan tumbuh 4,5%. Kan kalau World Bank memprediksikan investasi kita PMTB akan tumbuh 4,4% di 2021. Nah, kita harus bekerja lebih keras lagi, semoga itu bisa mencapai angka yang lebih tinggi daripada World Bank itu 4,4 itu jadi 4,5 misalkan kayak gitu. Kemudian World Bank juga memprediksikan di 2021 itu impor akan mulai lebih tinggi growth-nya dibandingkan dengan ekspor. Nah, itu yang harus kita ubah gitu. Kalau bisa ekspor yang lebih tinggi growth-nya daripada impor gitu. Karena kan World Bank memprediksikan bahwa kita sudah mulai pulih ekonominya, sehingga aktivitas manufaktur kita mulai meningkat, sehingga impor untuk bahan baku tuh makin meningkat, sehingga itu. Nah, makanya industri substitusi impor untuk bahan baku itu juga menjadi penting untuk menekan agar impor kita masih bisa kalau misalkan bisa ada lokal produk yang untuk mensubstitusi dan memang efisien, ya why not gitu, sehingga kita neraca dagang ini masih bisa tetap kita pertahankan untuk surplus gitu, sehingga secara keseluruhan ekspor dikurangi impor tuh masih lebih tinggi growth ekspor dibandingkan dengan growth impornya. Kemudian ditambah dengan investasi yang lebih terakselerasi dibandingkan dengan yang diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional gitu. Nah, itu yang harus kita kerjakan sehingga nanti total growth kita masih bisa lah di angka 4%-an, jangan sampai turun dari angka 4% kalau bisa di tahun 2021 ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di 2021 tadi. Baik, itu skenarionya kalau berjalan dengan baik ya, Bu Talisa. Tapi tantangan ke depannya adalah terutama dari sisi investasi, COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Apakah ini juga masih menjadi pertimbangan kepada investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia? Nah, makanya kita lihat dulu ya. Jadi kalau komposisi investasi, misalkan kita sekarang, kalau tadi kan banyak bicara PMA, PMDN. Nah, kalau sekarang saya mau bicara dari sisi PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Kalau kita lihat komposisi dari PMTB kita selama ini banyak kan di bangunan. Dominan itu di bangunan dan di perlengkapan serta kendaraan. Nah, itu yang harus kita rubah. Kita masih rendah banget komposisi untuk cultivated biological resource CBR sama intellectual property right. Nah, menurut saya dua komponen pembentuk investasi yang CBR sama IPR itu bisa dilakukan dalam kondisi PPKM, karena kan kalau cultivated biological resource itu adalah kekayaan hayati yang ada dari sektor pertanian, penemuan-penemuan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, itu kan masih bisa berjalan. Agriculture ini kan sektor yang masih bisa tumbuh dalam kondisi pandemi, masih bisa dilakukan dengan social distancing. Nah, apalagi intellectual property right, kalau kita makin banyak mendorong inovasi di sektor IPR. IPR itu kan teknologi dan inovasi. Nah, itu kan juga bisa kita dorong. Jadi kalau tadi kan mobil perlengkapan itu bisa terganggu dengan adanya pandemi, tapi kalau yang IPR sama CBR itu misalkan bisa terdorong, ataupun investasi tadi di sektor digital, ekonomi kreatif itu kan masih bisa dilakukan. Apalagi investasi di sektor kesehatan ini harusnya didorong. Jadi sekalian menangani kesehatannya, sekalian juga menginjek potensi kesehatan. Jadi itu juga sektor-sektor farmasi, kesehatan ya disampaikan juga oleh Bank Indonesia waktu itu sebagai sektor-sektor yang terus potensial akan didorong dari sisi pembiayaan kredit. Jadi juga untuk menumbuhkan investasi juga salah satunya dukungan dari sektor pembiayaan perbankan itu jadi. Nah, sekarang perbankan ini juga growth-nya kan kreditnya lagi turun. Nah, itu harusnya didorong ke sektor-sektor yang esensial dan kritikal tadi untuk mendukung dari sisi investasi juga. Baik. Demikian strateginya agar skenario ini berjalan seperti yang diharapkan. Dampak positifnya adalah beberapa sektor tertentu yang sebelumnya bisa dikatakan dalam tanda kutip cukup terabaikan karena adanya PPKM darurat, adanya pandemi, ini bisa dilirik dan menjadi fokus kembali bagi pemerintah, Ibu Talisa. Ya, tentunya
tentunya ada dua strategi ya. Jadi di sini investasi untuk sektor yang memang bisa bertahan dalam kondisi pandemi masih bahkan tinggi potensinya di pandemi. Tapi kan ada sektor lain yang juga terdampak buruk oleh pandemi. Nah mau nggak mau itu yang membutuhkan subsidi dari pemerintah ya, bentuk restrukturisasi, subsidi bunga dan macam-macam insentif gitu. Nah untuk sektor champion yang dalam kondisi pandemi itu juga tetap perlu didorong juga agar investasinya lebih terakselerasi gitu. Jadi ada dua strategi ya untuk sektor yang memang sudah bagus karena pandemi ini dia bagus masih bisa didorong. Kemudian ada sektor yang memang sangat buruk ya di sektor pariwisata dan sebagainya. Bukan berarti itu tidak kita perhatikan, tetap harus ada juga exit strategi untuk mereka apakah akan melakukan adjustment digitalisasi atau namun yang harus dipikirkan yang tidak bisa melakukan digitalisasi itu bagaimana ya, mau nggak mau mereka harus pindah sektor mungkin gitu, karena ya kalau pandemi ini adalah sesuatu yang new normal ya harus adjust. Mungkin sektor-sektor yang memang banyak dengan kerumunan dan sebagainya itu harus mulai dikurangi gitu, harus pindah ke sektor yang memang menjadi winner dalam kondisi pandemi seperti itu. Jadi memang dunia bisnis juga harus melakukan penyesuaian. Cuman untuk melakukan penyesuaian itu tetap butuh dukungan pemerintah, negara harus hadir di sini. Baik dari mulai pembiayaannya, masalah perpajakannya, kemudian juga dari masalah SDM mungkin bisa ketenaga kerjaannya itu semua harus disupport gitu. Baik, Ibu Telisa, dengan berbagai kondisi dan perkembangan yang ada begitu, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa proyeksi, Ibu Telisa. Di kuartal kedua tampaknya pemerintah cukup optimis masih di angka 7%, meskipun di kuartal ketiga maupun full year ini sudah mengalami revisi. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, Ibu Telisa? Kalau hitungan kami, kebetulan saya juga menjadi ekonomis ya di berbagai lembaga perbankan. Ini kami memproyeksi juga itu 6,7% ya. Jadi 6,7% perkiraan moderate target untuk kuartal 2. Kalau pemerintah kan malah lebih optimis ya 7%, tapi kita di market juga melihat bahwa ada potensi di bawah 7%. Karena kan di dalam bulan Juni itu juga walaupun belum PPKM darurat, tapi kan sudah PPKM juga. Dan itu COVID juga sudah mulai meningkat di mulai pertengahan Juni. Kemudian juga momen Lebaran kan juga sudah Mei, sehingga Juni itu belum ada katalis lagi. Nah sehingga makanya itu tetap kalau kita lihat base effect tetap ada karena kuartal 2 tahun lalu kan sangat rendah. Tapi tetap masih ada kemungkinan kita di bawah 7%, yaitu di angka sekitar 6,7 sampai 6,8% gitu untuk kuartal 2. Baik, pemerintah sebelumnya dengan menetapkan atau keoptimisan di 7% dengan harapan nanti secara full year ini posisi dari ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan. Ketika dari Anda memproyeksikan Q2 hanya di 6,7%, seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara full year nantinya, Ibu Telisa? Ya, secara full year dengan ini 6,7, kemudian nanti kuartal 3 akan lebih terdeclining lagi, karena kan justru masa lebaran kan sudah lewat ya, di kuartal 3 tuh memang cenderung kontraksi daripada kuartal 2 gitu. Ya maksudnya artinya ada kemungkinan ya seperti itu. Nah itu kita perkirakan tadi seperti yang saya sampaikan di awal 4,1% ya, 4 sampai 4,1% seperti itu. Jadi untuk full of year gitu. Ini di bawah pemerintah ya. Pemerintah kan sebenarnya udah mentargetkan sekitar 4,5 sampai 5,5, tapi kan di-adjust lagi lebih ke 4,5-nya begitu kan. Atau World Bank juga kemarin memprediksikan 4,4. Nah, kalau kita memproyeksikan mungkin di kisaran 4 sampai 4,1. Tapi tadi the pessimistic skenario-nya kalau COVID ini sulit terkendali, kemudian variannya juga semakin menyebar dan PPKM juga artinya dibutuhkan lebih lama lagi untuk mengontrol pandemi, itu bisa ada kemungkinan di bawah 4,1 tadi, yang bisa 3,7 atau 3,8. Itu tapi the worst case-nya ya. Tapi kan kita berharap dengan skenario tadi kita strategi investasi lebih didorong lagi, ekspor lebih didorong, terus konsumsi tetap dijaga dengan berbagai bansos yang ditingkatkan ataupun skenario bantuan tambahan kepada masyarakat, itu kita harapkan bisa janganlah turun dari 4% gitu, minimal 4% lah kita bisa capai gitu. Baik, pemerintah juga sudah merevisi, Ibu Telisa, di kuartal ketiga, apakah ini cukup realistis, Bu? Memang ada beberapa versi ya dari pemerintah sendiri, yang versi optimis ataupun versi moderate. Kalau saya sih melihat ya pemerintah tetap perlu punya yang versi optimisnya gitu loh, bahwa di kuartal 3 itu akan ada adjustment ya. Kuartal 3 itu pasti akan kecenderungannya akan lebih rendah dari kuartal 2 karena sudah base effect-nya sudah lebih rendah. Terus kemudian kuartal 3 itu memang ada seasonal effect ya, sehingga akan lebih turun lagi dari 6,7 ya, di kisaran misalkan 5% atau di ya sekitar 5%-an lah untuk di kuartal 3. Menurut saya sih itu sudah cukup realistis gitu.
Dan selanjutnya sampai ke kuartal keempat, Ibu Talisa. Bagaimana Anda melihat? Kemudian juga dari beberapa informasi yang berkembang, jadwal libur, momentum Natal dan Tahun Baru, tampaknya juga efeknya tidak akan terlalu kuat juga ini di akhir tahun, sama Betul. dengan tahun sebelumnya. Ya, karena sekarang libur-libur kan juga dihilangkan ya, maksudnya libur yang terlalu panjang untuk menginginkan lagi pengalaman kita kemarin kan libur Lebaran, akhirnya juga ini, nah akhirnya setiap libur sekarang kan benar-benar di-squeeze banget ya, dikontrol banget gitu, karena ya itu tadi untuk kepentingan pandemi, penanganan dari pandeminya sendiri, dan tentu itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Makanya 3 dan 4 ini sudah dibuat kok Mas, panah turunnya, maksudnya skenario turunnya itu sudah didesain, sehingga memang kan awalnya pemerintah 5,5 sudah menurunkan ke 4-an, di angka 4,5-an itu sebenarnya sudah mempertimbangkan bagaimana di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi kita berdoa dengan adanya lockdown ataupun PPKM darurat ini, itu bisa ya nanti ada pemulihan lagi lah di kuartal 3 atau 4, ada katalis-katalis baru gitu. Setelah kuartal 3-nya mungkin agak decline, nanti kuartal 4-nya tapi bukan dari liburannya gitu loh, bukan dari kegiatan liburan, tapi dari hal lain ya, artinya akselerasi dari misalkan investasi yang lebih meningkat ataupun ekspor yang lebih meningkat, karena kan seiring pemulihan ekonomi Amerika dan US juga, jadi kita juga perlu mempertimbangkan. Jadi kalau ekspor investasi ini kan tergantung kondisi global. Nah, kondisi globalnya kita berharap pemulihan ekonomi Amerika dan China ini kan juga memang akan cepat, juga pemulihan ekonomi di Eropa seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi katalis nanti di kuartal 3-4. Jadi bukan dari liburannya, tapi dari pemulihan ekonomi global. Dan termasuk juga dengan kegiatan vaksinasi, herd immunity yang diinginkan pemerintah. Betul. Juga itu supaya bisa tercapai. Ya, betul. Kalau vaksinasi bisa lebih cepat, itu juga tentunya itu utama juga ya untuk mendorong ekonomi kita nanti di 3 dan 4. Ya. Baik, Ibu Talisa, waktu kita cukup terbatas, Bu. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Talisa, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Ibu Talisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Dan tetap di tempat Anda.